Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di suatu hari yang cerah, terdapat anak pejabat yang bernama Andi bersama pacarnya sedang membeli es teh. Andi merasa kesal kepada kakek penjual es teh karena terlalu lelet ketika membuat es tehnya. Tanpa basa-basi, Andi menendang kakek penjual es teh tersebut. Simak kelanjutan ceritanya. Di sebuah kota yang ramai, di mana hiruk-pikuk kehidupan modern tak pernah berhenti, hiduplah seorang anak muda bernama Andi. Ia adalah putra dari seorang pejabat tinggi yang berpengaruh di kota itu. Andi tumbuh dalam lingkungan yang serba berkecukupan, di mana segala keinginannya selalu terpenuhi tanpa perlu bersusah payah. Mobil mewah, pakaian branded, dan gaya hidup mewah telah menjadi bagian dari kesehariannya. Namun, di balik kemewahan itu, ada satu hal yang kurang dalam diri Andi: empati terhadap sesama. Andi dikenal sebagai sosok yang arogan dan seringkali meremehkan orang lain. Ia merasa dirinya berada di atas segalanya, seolah-olah dunia ini berputar untuknya. Teman-temannya pun hanya terdiri dari kalangan tertentu, orang-orang yang memiliki status sosial setara dengannya. Ia jarang bergaul dengan masyarakat biasa, apalagi peduli dengan kehidupan mereka. Baginya, mereka hanyalah bagian dari pemandangan kota yang tak perlu diperhatikan. Suatu sore, Andi sedang berkendara bersama pacarnya, Clara. Clara adalah seorang wanita cantik yang juga berasal dari keluarga kaya. Mereka berdua terlihat sangat cocok, seperti pasangan yang sempurna. Mobil sport mewah yang mereka tumpangi melaju dengan cepat di jalanan kota, menarik perhatian banyak orang. Andi tersenyum puas, menikmati setiap pandangan yang tertuju padanya. Ia merasa seperti raja di jalanan itu. Clara, yang duduk di sampingnya, terlihat santai sambil memainkan ponselnya. Ia tak terlalu peduli dengan sekelilingnya. Fokusnya hanya pada dirinya sendiri dan Andi. Mereka berdua terlihat seperti pasangan yang hidup dalam dunia mereka sendiri, terpisah dari realitas kehidupan orang-orang di sekitarnya. Bagi mereka, dunia ini adalah panggung tempat mereka menjadi bintang utamanya. Namun, di balik kemewahan dan kesombongan itu, ada sesuatu yang kosong dalam diri Andi. Ia mungkin memiliki segalanya, tapi ia tak pernah merasa puas. Kebahagiaan yang ia rasakan selalu bersifat sementara, seperti kepuasan semu yang datang dan pergi begitu saja. Mungkin, tanpa disadarinya, ada pelajaran besar yang sedang menunggu untuk ia pelajari, pelajaran tentang arti kemanusiaan dan empati. Sementara itu, di sudut kota yang sama, seorang kakek tua bernama Pak Slamet sedang berjualan es teh di trotoar jalan. Ia telah menghabiskan sebagian besar hidupnya dengan bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Meski usianya sudah lanjut, ia tetap bersemangat untuk berjualan, tak ingin menjadi beban bagi siapapun. Pak Slamet adalah gambaran sederhana dari ketulusan dan ketekunan, sesuatu yang sangat kontras dengan kehidupan Andi. Dua dunia yang berbeda ini, tanpa disadari, akan segera bertemu. Sebuah pertemuan yang akan mengubah segalanya, tidak hanya bagi Andi, tapi juga bagi semua orang yang menyaksikannya. Ini adalah cerita tentang bagaimana kesombongan bisa runtuh oleh kekuatan kemanusiaan, dan bagaimana seorang anak pejabat akan belajar bahwa hidup bukan hanya tentang kemewahan, tapi juga tentang menghargai sesama. Hari itu, matahari mulai tenggelam, meninggalkan jejak jingga di langit kota. Andi dan Clara masih asyik berkendara, menikmati momen kebersamaan mereka. Mobil sport mewah yang mereka tumpangi melaju dengan mulus, melewati jalanan yang mulai ramai oleh aktivitas sore hari. Andi, dengan gaya santainya, sesekali melirik ke arah Clara, sambil tersenyum penuh percaya diri. Ia merasa hidupnya sempurna, tak ada yang bisa mengganggu kebahagiaannya. Namun, di tengah perjalanan, Andi merasa haus. Ia melihat sekeliling, mencari sesuatu yang bisa melepas dahaganya. Matanya kemudian tertuju pada sebuah gerobak kecil di pinggir jalan. Seorang kakek tua sedang berjualan es teh di trotoar. Gerobaknya sederhana, dengan beberapa botol dan gelas plastik yang tertata rapi. Andi mengerutkan kening, sepertinya ragu untuk berhenti.
Tapi, rasa hausnya akhirnya memenangkan pertarungan dalam pikirannya. "Ayo, kita beli es teh saja," ujar Andi pada Clara, sambil mengarahkan mobilnya ke pinggir jalan. Clara hanya mengangguk, tak terlalu antusias. Baginya, berhenti di tempat seperti itu bukanlah hal yang istimewa. Tapi, ia tak ingin merusak mood Andi, jadi ia memilih untuk mengikuti saja. Mobil mereka berhenti tepat di depan gerobak es teh itu. Andi membuka jendela, lalu memanggil si kakek penjual es teh. "Bang, 2 es teh, ya?" serunya, dengan nada yang terdengar agak memerintah. Pak Slamet, sang kakek penjual es teh, segera mendekat dengan senyum ramah. Wajahnya yang keriput menunjukkan tanda-tanda kelelahan, tapi matanya masih bersinar penuh semangat. "Iya, Mas. Silakan tunggu sebentar, ya," jawab Pak Slamet dengan suara lembut. Ia kemudian mulai menyiapkan es teh dengan telaten. Tangannya yang sudah berusia itu bergerak perlahan, menuangkan teh, menambahkan gula, dan mengaduknya dengan hati-hati. Setiap gerakannya menunjukkan ketelitian dan keinginan untuk memberikan yang terbaik kepada pelanggannya. Namun, bagi Andi, proses yang seharusnya terlihat sederhana itu justru terasa sangat lama. Ia mulai merasa tidak sabar. "Kenapa lama banget, sih?" gumamnya, sambil mengetuk-ngetuk setir mobil dengan jarinya. Clara, yang duduk di sampingnya, hanya diam, tak ingin ikut campur. Andi semakin kesal. Wajahnya mulai memerah. Ia tak terbiasa menunggu, apalagi untuk sesuatu yang ia anggap sepele seperti es teh. Di saat yang sama, Pak Slamet tetap fokus pada tugasnya. Ia tak menyadari ketidaksabaran Andi. Baginya, menyajikan es teh dengan baik adalah bentuk penghargaan terhadap pelanggan. Tapi, apa yang terjadi selanjutnya akan mengubah segalanya. Ketidaksabaran Andi akan memicu sebuah tindakan yang tak terduga. Sebuah tindakan yang akan mengguncang hati banyak orang. Saat Pak Slamet dengan tekun menyiapkan es teh, waktu seolah bergerak lebih lambat bagi Andi. Setiap detik terasa seperti menit. Setiap menit terasa seperti jam. Andi, yang terbiasa dengan segala sesuatu yang instan, mulai kehilangan kesabarannya. Ia melirik ke arah Pak Slamet. Matanya menyeratkan ketidaksabaran yang semakin memuncak. "Ini lama banget, sih?" gumamnya dalam hati, sambil mengetuk-ngetuk jari di atas kemudi mobil. Clara, yang duduk di sampingnya, mencoba menenangkan Andi. "Santai aja, deh. Lagian kita juga nggak buru-buru," ujarnya dengan nada lembut. Tapi, kata-kata Clara seolah tak mempan. Andi hanya menghela napas panjang. Wajahnya semakin masam. Baginya, menunggu adalah hal yang paling tidak menyenangkan, apalagi menunggu sesuatu yang ia anggap sepele seperti es teh. Sementara itu, Pak Slamet tetap fokus pada tugasnya. Tangannya yang sudah berusia itu bergerak perlahan namun pasti. Ia menuangkan teh ke dalam gelas, menambahkan gula, dan mengaduknya dengan hati-hati. Setiap gerakannya penuh dengan ketelitian, seolah-olah ia sedang menyiapkan minuman untuk orang yang sangat ia sayangi. Bagi Pak Slamet, setiap pelanggan adalah tamu yang harus dihormati, tak peduli siapa mereka. Namun, ketelitian Pak Slamet justru menjadi bumerang bagi Andi. Ia semakin tidak sabar, dan rasa kesalnya mulai meluap. "Bang, cepat dong. Kita nggak punya waktu seharian buat nungguin es teh," seru Andi dengan nada tinggi. Suaranya terdengar kasar dan penuh amarah. Pak Slamet terkejut mendengar teriakan itu, tapi ia tetap berusaha tersenyum. "Maaf, Mas. Ini sebentar lagi selesai," jawabnya dengan sopan, mencoba menenangkan situasi. Tapi, bagi Andi, kata-kata Pak Slamet itu seperti angin lalu. Ia sudah kehilangan kesabaran, dan amarahnya mulai memuncak. Ia melirik ke arah Clara, seolah mencari dukungan, tapi Clara hanya diam, tak ingin ikut campur. Andi merasa semakin kesal, dan pikirannya mulai dipenuhi oleh emosi negatif. Ia tak bisa memahami mengapa sesuatu yang seharusnya sederhana bisa menjadi begitu rumit.
Di saat yang sama, Pak Slamet tetap berusaha menyelesaikan pesanan Andi dengan baik. Ia tak ingin mengecewakan pelanggannya, meski ia tahu bahwa dirinya sedang diuji. Tapi, apa yang terjadi selanjutnya akan mengubah segalanya. Ketidaksabaran Andi akan memicu sebuah tindakan yang tak terduga, sebuah tindakan yang akan mengguncang hati banyak orang. Udara sore itu terasa semakin panas, seolah mencerminkan amarah yang mulai mendidih dalam diri Andi. Ia tak lagi bisa menahan emosinya. Setiap detik yang berlalu terasa seperti siksaan baginya. Matanya yang tertuju pada Pak Slamet semakin menyiratkan ketidaksabaran yang hampir mencapai puncaknya. "Ini nggak lucu lagi, Bang!" teriak Andi. Suaranya melengking penuh kemarahan. Wajahnya memerah, dan urat di lehernya menegang. Clara, yang duduk di sampingnya, mulai merasa tidak nyaman. Ia mencoba menenangkan Andi dengan meletakkan tangannya di lengan sang pacar. "Andi, santai aja. Gak perlu marah-marah gitu," bisiknya lembut. Tapi, kata-kata Clara seperti tak mempan. Andi justru semakin kesal, seolah amarahnya tak bisa lagi dikendalikan. Ia merasa bahwa dirinya sedang diuji, dan ia tak suka dengan perasaan itu. Pak Slamet, yang mendengar teriakan Andi, berusaha tetap tenang. Ia tahu bahwa pelanggannya sedang tidak sabar, dan ia tak ingin memperburuk situasi. "Maaf, Mas. Ini sebentar lagi selesai," ujarnya lagi, mencoba meyakinkan Andi. Tapi, bagi Andi, kata-kata itu justru seperti bensin yang dituangkan ke api. Ia merasa bahwa Pak Slamet sengaja memperlambat pekerjaannya, dan itu membuatnya semakin marah. "Bentar lagi? Udah dari tadi bilang bentar lagi. Kamu nggak bisa lebih cepat, ya?" teriak Andi lagi. Suaranya semakin keras. Beberapa orang yang lewat mulai menoleh, penasaran dengan keributan yang terjadi. Tapi, Andi tak peduli. Ia merasa bahwa dirinya berhak marah, dan ia tak akan membiarkan siapapun menghalanginya. Pak Slamet, yang sudah berusaha sebaik mungkin, mulai merasa tertekan. Tangannya yang sudah gemetar semakin sulit untuk bergerak cepat. Ia mencoba menyelesaikan pesanan Andi secepat mungkin, tapi usianya yang sudah lanjut membuatnya tak bisa bergerak secepat yang diinginkan Andi. "Maaf, Mas. Saya sudah berusaha secepat mungkin," ujarnya lagi. Suaranya terdengar lemah dan penuh kepasrahan. Tapi, bagi Andi, kata-kata itu justru seperti pemicu terakhir. Amarahnya yang sudah memuncak akhirnya meledak. Tanpa berpikir panjang, ia membuka pintu mobil dan melangkah keluar. Wajahnya penuh dengan kemarahan, dan matanya menyala seperti api. Clara, yang melihat hal itu, hanya bisa diam, tak tahu harus berbuat apa. Ia tahu bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi, dan ia tak bisa menghentikannya. Udara sore yang sebelumnya tenang, tiba-tiba berubah mencekam. Andi, dengan wajah merah padam dan napas yang tersengal-sengal, melangkah mendekati Pak Slamet. Langkahnya berat, penuh dengan emosi yang tak terbendung. Matanya yang melotot seolah memancarkan api kemarahan, sementara tangannya mengepal erat. Clara, yang masih duduk di dalam mobil, hanya bisa memandang dengan perasaan campur aduk antara takut dan bingung. Ia tahu sesuatu yang buruk akan terjadi, tapi ia tak punya keberanian untuk menghentikan Andi. Pak Slamet, yang masih sibuk menyiapkan es teh, tak menyadari bahwa bahaya sedang mendekat. Ia masih fokus pada tugasnya, mencoba menyelesaikan pesanan secepat mungkin. Tangannya yang sudah gemetar semakin sulit untuk bergerak cepat, tapi ia tak menyerah. "Sebentar lagi, Mas," bisiknya lembut, seolah mencoba menenangkan dirinya sendiri. Tapi, kata-kata itu tak sampai ke telinga Andi, yang sudah terlalu jauh terjerumus dalam amarahnya. Tanpa peringatan, Andi mengangkat kakinya dan menendang gerobak es teh milik Pak Slamet. Tendangan itu begitu keras, membuat gerobak terlempar dan es teh yang sudah disiapkan tumpah kemana-mana. Gelas-gelas plastik berhamburan, dan botol-botol teh pecah berantakan. Pak Slamet, yang tak menyangka akan serangan itu,
terjatuh ke tanah. Wajahnya mencerminkan rasa sakit dan ketakutan, sementara tangannya mencoba menahan tubuhnya yang sudah lemah. "Sudah lama banget nungguin lu," teriak Andi. Suaranya penuh dengan kebencian. Ia tak peduli dengan keadaan Pak Slamet yang sudah terjatuh. Baginya, ini adalah pembalasan atas ketidaksabarannya. Clara, yang melihat kejadian itu dari dalam mobil, terkejut dan merasa ngeri. Ia tak menyangka bahwa Andi bisa melakukan hal seperti itu. Tapi, ia masih tak bergerak, seolah terpaku oleh ketakutan. Beberapa orang yang lewat mulai berhenti dan memperhatikan kejadian itu. Mereka terkejut melihat seorang kakek tua terjatuh dan seorang pemuda marah-marah di sekitarnya. Beberapa dari mereka mulai mendekat, mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi. Tapi, Andi tak peduli. Ia masih berdiri di sana, dengan wajah penuh amarah, seolah tak menyadari bahwa dirinya sedang menjadi pusat perhatian. Pak Slamet, yang masih terjatuh, mencoba bangun dengan susah payah. Tangannya yang sudah lemah mencoba menahan tubuhnya yang sakit. Matanya yang berkaca-kaca memandang ke arah Andi, seolah memohon belas kasihan. Tapi, Andi tak bergeming. Ia masih marah. Dan amarahnya itu seperti api yang tak bisa dipadamkan. Kejadian ini akan menjadi awal dari sebuah konflik yang akan mengguncang banyak hati. Udara sore yang sebelumnya tenang, tiba-tiba berubah mencekam. Andi, dengan wajah merah padam dan napas yang tersengal-sengal, melangkah mendekati Pak Slamet. Langkahnya berat, penuh dengan emosi yang tak terbendung. Matanya yang melotot seolah memancarkan api kemarahan. Sementara tangannya mengepal erat. Clara, yang masih duduk di dalam mobil, hanya bisa memandang dengan perasaan campur aduk antara takut dan bingung. Ia tahu sesuatu yang buruk akan terjadi, tapi ia tak punya keberanian untuk menghentikan Andi. Pak Slamet, yang masih sibuk menyiapkan es teh, tak menyadari bahwa bahaya sedang mendekat. Ia masih fokus pada tugasnya, mencoba menyelesaikan pesanan secepat mungkin. Tangannya yang sudah gemetar semakin sulit untuk bergerak cepat. Tapi ia tak menyerah. "Sebentar lagi, Mas," bisiknya lembut, seolah mencoba menenangkan dirinya sendiri. Tapi, kata-kata itu tak sampai ke telinga Andi, yang sudah terlalu jauh terjerumus dalam amarahnya. Tanpa peringatan, Andi mengangkat kakinya dan menendang gerobak es teh milik Pak Slamet. Tendangan itu begitu keras, membuat gerobak terlempar dan es teh yang sudah disiapkan tumpah kemana-mana. Gelas-gelas plastik berhamburan, dan botol-botol teh pecah berantakan. Pak Slamet, yang tak menyangka akan serangan itu, terjatuh ke tanah. Wajahnya mencerminkan rasa sakit dan ketakutan, sementara tangannya mencoba menahan tubuhnya yang sudah lemah. "Sudah lama banget nungguin lu," teriak Andi, suaranya penuh dengan kebencian. Ia tak peduli dengan keadaan Pak Slamet yang sudah terjatuh. Baginya, ini adalah pembalasan atas ketidaksabarannya. Clara, yang melihat kejadian itu dari dalam mobil, terkejut dan merasa ngeri. Ia tak menyangka bahwa Andi bisa melakukan hal seperti itu. Tapi, ia masih tak bergerak, seolah terpaku oleh ketakutan. Beberapa orang yang lewat mulai berhenti dan memperhatikan kejadian itu. Mereka terkejut melihat seorang kakek tua terjatuh dan seorang pemuda marah-marah di sekitarnya. Beberapa dari mereka mulai mendekat, mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi. Tapi, Andi tak peduli. Ia masih berdiri di sana, dengan wajah penuh amarah, seolah tak menyadari bahwa dirinya sedang menjadi pusat perhatian. Pak Slamet, yang masih terjatuh, mencoba bangun dengan susah payah. Tangannya yang sudah lemah mencoba menahan tubuhnya yang sakit. Matanya yang berkaca-kaca memandang ke arah Andi, seolah memohon belas kasihan. Tapi, Andi tak bergeming. Ia masih marah, dan amarahnya itu seperti api yang tak bisa dipadamkan. Kejadian ini akan menjadi awal dari sebuah konflik yang akan mengguncang banyak hati. Di tengah kerumunan yang semakin ramai, hati nurani masyarakat mulai berbicara. Melihat Pak Slamet yang terjatuh, tubuhnya lemah, dan wajahnya penuh kepasrahan,
Banyak orang tak tega membiarkannya sendirian. Seorang ibu parubaya dengan sigap mengeluarkan botol air minum dari tasnya. "Kakek, ini minum dulu." "Tenang, ya, kami di sini," ujarnya dengan suara lembut, sambil membantu Pak Slamet meminum air. Tangannya yang hangat memegang bahu sang kakek, memberikan rasa nyaman dan perlindungan. Seorang pemuda yang tadi membantu Pak Slamet duduk, kini berlari ke warung terdekat. Ia kembali membawa sebotol air mineral dan sebungkus makanan kecil. "Kakek, ini ada makanan. Mungkin kakek belum makan siang, ya?" tanyanya penuh perhatian. Pak Slamet hanya mengangguk lemah. Matanya berkaca-kaca. Ia tak menyangka bahwa di tengah kejadian yang menyedihkan ini, masih ada begitu banyak orang yang peduli padanya. "Terima kasih, Nak," bisiknya. Suaranya hampir tak terdengar. Beberapa orang lain mulai membersihkan area sekitar. Mereka memunguti pecahan gelas dan botol yang berantakan, serta mengumpulkan sisa-sisa gerobak es teh yang rusak. Seorang bapak-bapak dengan sabar mencoba memperbaiki gerobak tersebut, meski ia tahu bahwa kerusakannya cukup parah. "Ini sementara dulu, Kek. Nanti kita cari solusi yang lebih baik," ujarnya sambil tersenyum, mencoba menghibur Pak Slamet. Seorang remaja putri yang mengenakan seragam sekolah tiba-tiba mengeluarkan selembar uang dari dompetnya. "Ini, Kek, buat bantu kakek," katanya dengan polos, sambil menyerahkan uang itu ke tangan Pak Slamet. Tak lama kemudian, orang-orang lain mulai mengikuti jejaknya. Satu persatu, mereka mengeluarkan uang dari saku atau dompet mereka, memberikan sumbangan spontan untuk membantu Pak Slamet. "Ini dari saya, Kek. Ini juga, kakek." Suara-suara itu bergantian terdengar, penuh dengan kepedulian dan empati. Seorang pria berbadan tegap, yang ternyata adalah pemilik warung di seberang jalan, menghampiri Pak Slamet. "Kakek, besok kalau mau jualan lagi, saya pinjamin meja sama payung. Jangan khawatir, ya," ujarnya dengan suara tegas namun penuh kasih sayang. Pak Slamet hanya bisa mengangguk. Air matanya tak terbendung lagi. Ia merasa bahwa di tengah kejadian pahit ini, ia justru mendapatkan begitu banyak kebaikan dari orang-orang yang bahkan tak ia kenal. Kerumunan itu perlahan mulai berubah menjadi sebuah lingkaran solidaritas. Mereka tak hanya membantu Pak Slamet secara materi, tapi juga memberikan dukungan moral. "Kakek, jangan sedih. Kami di sini untuk kakek," ujar seorang wanita dengan suara menghibur. Pak Slamet, yang tadinya merasa sendirian dan tak berdaya, kini merasakan kehangatan dari orang-orang di sekitarnya. Ia tahu bahwa meski dunia ini kadang keras, masih ada banyak hati yang baik dan siap membantu. Sementara kerumunan masyarakat sibuk membantu Pak Slamet, Andi masih berdiri di tengah keributan itu. Wajahnya yang tadinya merah padam kini mulai memudar, digantikan oleh ekspresi bingung dan sedikit panik. Ia tak menyangka bahwa tindakannya akan memicu reaksi sebesar ini. Matanya melirik ke sekeliling, melihat orang-orang yang marah dan kecewa padanya. Clara, yang masih di dalam mobil, terlihat gelisah. Ia mencoba memanggil Andi. "Andi, ayo kita pergi dari sini." Tapi, Andi seolah tak mendengar. Seorang bapak-bapak dengan suara tegas menghampiri Andi. "Kamu pikir kamu siapa? Hah? Berani-beraninya kamu perlakukan orang tua seperti itu?" teriaknya, matanya menyala penuh kemarahan. Andi mencoba membela diri. Dia yang lama banget nyiapin es tehnya. "Saya cuma nggak sabar aja." Tapi, alasan itu justru membuat orang-orang semakin geram. Seorang pemuda langsung menanggapi, "Nggak sabar? Kamu pikir kamu siapa sampai berani nuduh nendang orang tua? Apa kamu nggak diajarin sopan santun sama orang tuamu?" Andi mulai merasa terpojok. Ia mencoba mencari dukungan dari Clara, tapi pacarnya itu justru menghindari kontak mata. "Clara, ayo kita pergi dari sini," teriak Andi. Suaranya terdengar panik. Tapi, sebelum mereka bisa bergerak, seorang ibu parubaya menghalangi jalan mereka. "Kamu nggak boleh pergi dulu. Kamu harus minta maaf sama kakek itu."
ujarnya dengan tegas. Beberapa orang lain mulai bersuara setuju. Iya, minta maaf dulu. Jangan sampai kamu pergi sebelum minta maaf. Andi merasa terjebak. Ia tak terbiasa dengan situasi seperti ini. Biasanya, ia bisa dengan mudah menghindari masalah dengan status dan uangnya. Tapi, kali ini, orang-orang tak peduli siapa dia. Mereka hanya peduli pada keadilan dan rasa kemanusiaan. Andi mencoba mengangkat suaranya. Saya anak pejabat, kalian gak bisa perlakukan saya seperti ini. Tapi, kata-kata itu justru membuat orang-orang semakin marah. Anak pejabat? Jadi apa? Kamu pikir kamu bisa semena-mena karena ayahmu pejabat? Teriak seorang pemuda. Clara, yang melihat situasi semakin tidak terkendali, akhirnya keluar dari mobil. Andi, minta maaf aja. Ini sudah keterlaluan, bisiknya, mencoba menenangkan sang pacar. Andi terlihat ragu, tapi tekanan dari kerumunan membuatnya tak punya pilihan lain. Ia akhirnya melangkah mendekati Pak Slamet, yang masih duduk dengan wajah lesu. Maaf, Kek, ujarnya dengan suara rendah, hampir tak terdengar. Tapi, orang-orang tak puas. Kerasin suaranya. Biar kakek dengar. Teriak seseorang dari kerumunan. Andi menarik napas dalam-dalam, lalu mengucapkan permintaan maaf sekali lagi, kali ini dengan suara yang lebih keras. Maaf, Kek, saya salah, ujarnya, meski masih terlihat enggan. Pak Slamet mengangguk lemah. Matanya masih berkaca-kaca. Sudah, Nak, yang penting kamu sadar, ujarnya dengan suara lembut. Tapi, bagi orang-orang di sekitarnya, permintaan maaf itu belum cukup. Mereka merasa bahwa Andi harus belajar lebih banyak tentang arti menghargai sesama. Suasana yang sudah panas semakin memuncak ketika suara sirine polisi mulai terdengar dari kejauhan. Beberapa orang di kerumunan menoleh ke arah suara itu, sementara yang lain tetap fokus pada Andi dan Pak Slamet. Mobil patroli polisi akhirnya tiba di lokasi, dan dua petugas keluar dengan langkah tegas. Wajah mereka serius, mencoba memahami situasi yang terjadi. Ada apa di sini? Tanya salah satu polisi. Suaranya penuh wibawa. Seorang warga segera mendekati polisi dan menjelaskan kejadian yang baru saja terjadi. Pak, ini ada anak muda nuduh nendang gerobak es teh kakek ini. Kakeknya sampai jatuh, dan kami semua kesal melihatnya, ujarnya dengan suara tegas. Polisi itu mengangguk, lalu mendekati Andi dan Pak Slamet. Benar apa yang dikatakan warga? Tanyanya pada Andi. Matanya menatap tajam. Andi, yang tadinya masih mencoba membela diri, kini terlihat gugup. Ia tahu bahwa statusnya sebagai anak pejabat tak akan banyak membantu di hadapan aparat. Clara, yang masih berdiri di dekat Andi, mencoba menjelaskan dari sudut pandangnya. Pak, ini sebenarnya cuma salah paham. Andi cuma gak sabar aja, ujarnya, mencoba meredakan situasi. Tapi, polisi itu tak langsung percaya. Ia meminta Andi untuk menjelaskan dengan jujur apa yang terjadi. Andi akhirnya mengaku, meski dengan enggan. Saya emang nuduh gerobaknya, Pak, tapi itu karena saya nggak sabar nungguin es tehnya, ujarnya, suaranya pelan. Polisi itu kemudian menghampiri Pak Slamet, yang masih duduk dengan wajah lesu. Kakek, apa kakek baik-baik saja? Perlu dibawa ke rumah sakit? Tanyanya dengan penuh perhatian. Pak Slamet menggeleng lemah. Nggak usah, Pak. Saya cuma lemas aja. Terima kasih. Polisi itu mengangguk, lalu kembali ke Andi. Kamu harus bertanggung jawab atas tindakanmu. Ini bukan cuma soal nggak sabar, tapi juga soal menghargai orang lain, apalagi orang tua, ujarnya dengan tegas. Beberapa warga yang masih berada di lokasi mulai memberikan kesaksian mereka. Pak, ini anak muda tadi sempat bilang dia anak pejabat. Apa itu berarti dia bisa semena-mena? Tanya seorang ibu dengan suara penuh ketidakpuasan. Polisi itu menghela napas, lalu menjawab. Siapapun dia, kalau melanggar hukum,
harus bertanggung jawab. Kami akan menindaklanjuti laporan ini." Andi, yang mendengar hal itu, mulai merasa takut. Ia tahu bahwa kali ini, masalahnya tak bisa diselesaikan dengan mudah. Setelah mencatat semua keterangan, polisi itu meminta Andi untuk ikut ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut. "Kamu harus ikut kami dulu. Ini untuk proses hukum," ujarnya. Andi mengangguk. Wajahnya pucat. Clara, yang melihat hal itu, hanya bisa diam. Ia tahu bahwa ini adalah konsekuensi dari tindakan Andi. Sementara itu, Pak Slamet masih duduk dengan tenang, dikelilingi oleh warga yang terus memberikan dukungan. Kejadian ini menjadi pelajaran berharga bagi semua orang yang hadir. Kejadian yang terjadi di trotoar jalan itu tak hanya berakhir di tempat kejadian. Dalam hitungan jam, video yang diambil oleh warga sekitar telah menyebar luas di media sosial. Wajah Andi, sang anak pejabat yang menendang gerobak es teh Pak Slamet, menjadi sorotan publik. Tagar Justice for Pak Slamet mulai trending, dan netizen ramai-ramai mengecam tindakan Andi. Komentar-komentar penuh amarah dan tuntutan keadilan membanjiri setiap unggahan yang terkait dengan kejadian itu. Andi, yang tadinya merasa kebal karena statusnya, kini harus menghadapi kenyataan pahit bahwa dunia maya tak kenal ampun. Di sisi lain, Pak Slamet justru mendapatkan simpati dan dukungan dari banyak pihak. Banyak orang yang tergerak hatinya untuk membantu kakek tua itu. Sebuah kampanye penggalangan dana online pun digagas oleh seorang aktivis sosial. Dalam waktu singkat, dana yang terkumpul jauh melebihi target. "Ini buat bantu kakek Slamet bangun kembali usahanya," tulis sang aktivis dalam deskripsi kampanye. Pak Slamet, yang awalnya tak mengerti soal media sosial, hanya bisa terharu melihat begitu banyak orang yang peduli padanya. Sementara itu, Andi harus menghadapi konsekuensi hukum atas tindakannya. Setelah diperiksa di kantor polisi, ia akhirnya dibebaskan dengan jaminan, tapi kasusnya tetap berlanjut ke pengadilan. Ayah Andi, sang pejabat tinggi, terpaksa turun tangan. Ia mengeluarkan pernyataan resmi yang meminta maaf atas tindakan anaknya. "Kami sebagai keluarga memohon maaf sebesar-besarnya kepada Pak Slamet dan masyarakat. Kami akan memastikan bahwa Andi belajar dari kesalahan ini," ujarnya dalam konferensi pers. Tapi, permintaan maaf itu tak serta-merta meredakan kemarahan publik. Di pengadilan, Andi akhirnya dijatuhi hukuman sosial kerja dan denda yang harus dibayarkan kepada Pak Slamet. Hakim menegaskan bahwa tindakan Andi tidak bisa ditoleransi, terlepas dari status sosialnya. "Ini adalah pelajaran bagi kita semua untuk selalu menghargai sesama, terutama mereka yang lebih tua," ujar sang hakim dengan tegas. Andi, yang tadinya arogan, kini terlihat menunduk lesu. Ia mulai menyadari bahwa uang dan status tak bisa membeli segalanya. Pak Slamet, di sisi lain, mendapatkan kehidupan yang lebih baik berkat bantuan dari masyarakat. Dengan dana yang terkumpul, ia bisa membeli gerobak baru yang lebih baik dan bahkan membuka warung kecil di depan rumahnya. "Saya nggak nyangka bakal dapat bantuan sebanyak ini. Terima kasih banyak sama semua orang yang sudah peduli," ujarnya dengan mata berkaca-kaca. Kehidupannya yang dulu penuh dengan kesulitan, kini mulai terlihat lebih cerah. Kejadian ini menjadi pelajaran berharga bagi semua orang. Bagi Andi, ini adalah momen pembuktian bahwa kesombongan dan ketidaksabaran hanya akan membawa petaka. Bagi masyarakat, ini adalah bukti bahwa solidaritas dan kepedulian bisa mengalahkan ketidakadilan. Dan bagi Pak Slamet, ini adalah bukti bahwa di balik kesulitan, selalu ada kebaikan yang siap membantu. Cerita ini mungkin akan berlalu, tapi pesannya akan terus hidup, bahwa menghargai sesama adalah kunci dari kehidupan yang harmonis.